Forbes One. 5 orang tersebut sudah bisa menjadi pimpinan yang berkuasa apabila berada di dunia luar. Namun di Brawl tahun ini, 5 orang tersebut bahkan hanya menjadi anak buah saja. Jarak perbedaan ini sangat tidak berdaya. Akan tetapi Desta juga bukan orang kuat Forbes One yang biasanya, sehingga dia tidak merasa berat apabila menghadapi 5 orang tersebut. Setelah selesai berpikir, tenaga di dalam tubuh Desta langsung bergerak dengan cepat. Seluruh tubuhnya menebar aura yang sangat kuat. 5 orang kuat Forbes One pada saat itu juga ragu sejenak. Namun Rora tidak menghalangi mereka, sehingga mereka juga tidak berani menghentikan aksinya, malahan membangkit keberanian untuk bertarung dengan Desta. Tinjuan tangan dan tendangan kaki merintis cepat ke arah Desta. Gerakan Desta juga sangat cepat. Hanya beberapa penghindaran saja sudah berhasil menghindari beberapa serang ini. Setelah itu langsung menyerang 5 tinjuan dan berhasil mengalahkan 5 orang anak buah Forbes One. Setelah melihat adegan ini, sekumpulan orang keluarga Ra langsung mengalami keheningan sejenak. Mereka menatap Desta dengan tatapan tidak percaya, sama sekali tidak menyangka kalau Desta yang berasal dari dunia Dungeon bahkan memiliki kemampuan yang begitu besar. Tuan Udara, sekarang aku sudah ada kemampuan untuk menjadi tamu keluarga Rakan. Desta tidak peduli dengan berbagai tatapan tersebut, malahan tersenyum sinis dan bertanya kembali. Reaksi wajah Rora menjadi seram, lalu tersenyum lebar dan berkata, hanya mengalahkan beberapa anak buah saja sudah mau menjadi tamu keluarga Raya, bukannya terlalu jauh berhayal. Kalau memang hebat, coba bertarung denganku dulu. Setelah itu dia berjalan ke hadapan Desta, tubuhnya langsung memancarkan aura yang mengerikan. Desta merasakannya, ternyata adalah tim inti Forbes One. Budak ini, bahkan tinggal hanya 1 langkah saja sudah menginjak batasan Master Territory, kemampuannya benar-benar mengerikan sekali. Akan tetapi, Sejak mengalami petualangan di Pulau Star Sky, kemampuan Desta pada saat ini sebenarnya sudah tidak kalah bersaing dengan orang Master Territory, sehingga Rora yang mencapai batasan tim inti Forbes One masih belum sanggup mengalahkannya. Dia tersenyum dan berkata, rupanya keluarga Ra begitu seru ya. Setelah mengalahkan anak buah, majikannya yang maju, jadi kalau sudah mengalahkan majikannya, apakah ayah dari majikan ini akan maju juga? Terus belakangnya ada serangkaian kakek moyang lagi kan? Intinya kalau kamu merasa orang tersebut tidak pantas menjadi tamu keluarga Ra, kalian juga tidak akan menyambutnya meskipun telah mengalahkan semua anggota keluarga Ra, benar kan? apa maksudmu? Wajah Rora menjadi seram seketika, lalu bertanya dengan nada dingin. Masih perlu dijelaskan lagi ya? Desta mencibir bibir. Barusan kamu sendiri yang bilang, kalau mau menjadi tamu keluarga Ra, setidaknya harus bisa mengalahkan anak buahmu. Sekarang aku sudah mengalahkannya, kamu malahan bilang harus bisa mengalahkanmu, jadi masih ada habisnya. Aku, Rora terdiam seketika, syarat untuk menjadi tamu keluarga Ra pada barusan memang dilontarkan dari mulutnya sendiri. Namun sekarang dirinya juga yang menyesal, kesannya memang menjilat air ludah sendiri. Pada saat Rora sedang bimbang dengan cara mengatasi keadaan sekarang, sebuah suara yang dingin muncul di belakang tubuhnya. Buat apa kalian berdiri di sini? Nona Rara. Sekumpulan pengawal keluarga Ra langsung bubar dan berbaris di 2 sisi setelah mendengar suara Rarara. Rora menoleh menatapnya, ternyata orang yang datang adalah Rarara. Desta langsung menghela nafas lega setelah melihat kedatangan wanita tersebut. Meskipun dia tidak takut terhadap tantangan Rora, namun dia jauh lebih santai apabila ada yang bisa langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Kak Rara. Sebelum Rarara muncul di tempat, Rora masih memperlihatkan tampang tidak acuh terhadapnya, namun setelah bertemu dengan Rarara, dia kembali menjadi tampang penurut bagaikan tikus yang berjumpa dengan kucing. Rora, beberapa waktu ini tidak menghajarmu, kulitmu mulai gatal lagi ya. Rarara melotot lelaki di hadapannya, lalu berkata dengan gaya kejam, tamu undanganku, kalian yang tidak seberapa ini sudah berani menghalanginya ya. Jangankan kalian tidak boleh menghalanginya, meskipun aku tidak muncul, kamu merasa dirimu sudah sanggup menghalanginya. Benar-benar menghina diri. Pada saat di Villa Desta, Rarara telah menyaksikan sendiri bahwa ternyata Desta juga pintar menggunakan pedang. Sementara saat ini Desta bahkan belum mengeluarkan aksi kehebatan ini. Hal ini menandakan bahwa Desta sama sekali belum serius. Apabila Desta mulai beraksi serius, siapa juga yang sanggup menghalangi Desta? Setelah mendengar kata-kata tersebut, Rora tentu saja merasa tidak terima, namun dia juga tidak berani membantah perintah Rarara, sehingga hanya bisa menunduk dan terdiam. Rarara mengeluh sinis, lalu berjalan ke hadapan Desta, ternyata kamu begitu cepat datangnya, masalah temanmu sudah selesai mengatasi.
Sudah selesai semuanya, hanya sekedar salah paham saja. Desta menggerakkan pundak dan berkata dengan nada tidak berdaya. Awalnya dia memang mengira bahwa Violeta telah mengalami permasalahan yang besar. Sehingga dia juga buru-buru untuk berkunjung membantunya, namun ternyata hanya sekedar adik ipar yang telah memukul kakak iparnya. Dia bahkan sengaja berkunjung untuk menyelesaikan kejadian yang begitu dramatis, benar-benar kesal sekali. Akan tetapi kunjungan tersebut juga banyak mendapatkan hasil, setidaknya dia mengetahui bahwa di dunia ini memang ada berbagai makhluk yang memiliki kemampuan melebihi manusia biasanya. Kenyataan ini juga membuktikan kebenaran hasil percakapan dirinya dan Barata. Kenyataan di dunia ini benar-benar menjadi semakin seru. Ayo, aku bawa kamu pergi mencari tarot. Rarara berbalik badan dengan gaya angkuh, meninggalkan sebuah bayangan punggung menggodakan kepada Desta. Desta menyadari kembali dan buru-buru mengejarnya. Mata Rora terus melotot bayangan punggung Desta, kesannya sangat kesal. Setelah tiba di dalam rumah tua keluarga Ra, Desta baru menyadari ternyata keluasan di dalam rumah sama sekali tidak seperti yang diperkirakannya dari pemandangan luar. Di dalamnya bahkan memiliki dunia indah tersendiri. Mereka berdua bahkan memerlukan waktu 1 jam untuk berjalan dari pintu besar ke halaman tempat tinggal Vero. Hal ini juga dikarenakan mereka berdua sama-sama sebagai petarung, sehingga kecepatan berjalan jauh lebih cepat dibanding orang biasanya. Apabila orang biasanya yang berjalan, setidaknya memerlukan waktu 3 jam untuk tiba di tempat. Setelah tiba di sebuah halaman kecil yang terkesan sunyi, Desta langsung tercium aroma kayu cendana sebelum masuk ke dalam, bagaikan di dalam sebuah aula beribadah. Kesannya sangat menenangkan batin. Rarara sama sekali tidak ada maksud untuk mengetuk pintu, dia langsung membuka pintu dengan terus terang dan membawa Desta berjalan masuk ke dalam halaman. Bibi kedua, aku sudah membawa menantumu ke sini, kamu lihat dulu memuaskan atau tidak. Kalau tidak puas aku langsung membuang dia ke dunia Dungeon. Desta sedikit tidak berdaya setelah mendengar demikian. Pada saat ini, pintu kamar di dalam halaman kecil ini sudah terbuka. Seorang wanita setengah baya yang mengenakan pakaian biksuni dan berekspresi damai perlahan-lahan berjalan menghampiri. Orang yang mengikuti di sisinya adalah Vero. Setelah melihat Desta, wajah Vero langsung terpenuhi dengan senyuman kesenangan. Kakak Desta, akhirnya kamu datang juga. Setelah itu Vero langsung menyerbu ke dalam pelukan Desta. Vero, bagaimana keadaan di sini? Masih nyaman? Desta menatap Vero dan bertanya dengan kesan memanjakan. Masih lumayan. Bibimu orangnya sangat baik. Sangat perhatian padaku. Meskipun aku pertama kalinya ke sini, tetapi aku sama sekali tidak merasa asing. Vero menatap wanita di belakang tubuhnya dan berkata dengan Nada ringan. Bibimu. Desta melirik wanita setengah baya dengan tatapan kaget. Dalam hatinya berpikir bukannya wanita tersebut adalah ibu kandungnya Vero ya. Namun mengapa Vero malah menyapanya dengan sebutan bibimu? Wanita tersebut seolah-olah telah menyadari tatapan Desta, sehingga tersenyum elegan dan menjelaskannya, tidak perlu merasa kaget. Tarot dalam seketika ini belum bisa menyesuaikan kenyataan kalau aku adalah ibu kandungnya. Sehingga sementara ini menyapa aku dengan sebutan bibimu. Kalau dia sudah bisa menerima, baru mengganti panggilannya lagi. 1. Rupanya begitu. Desta tersenyum lega, lalu berjalan ke hadapan wanita tersebut dan berkata, bibimu. Namaku Desta Chu, keturunan keluarga Chu yang berada di dunia Dungeon, juga merupakan pacarnya Vero. Pertama kalinya bertemu tetapi tidak membawa hadiah apapun, semoga jangan berkenan. Pada sangat mengatakan hal tersebut, Desta juga terkesan segan. Sebenarnya bukan karena dirinya yang tidak ingin menyiapkan hadiah pertemuan, namun dikarenakan orang Old Town belum tentu menyukai emas dan permata yang berada di dunia Dungeon. Harta dan permata istimewa yang dikumpulkannya ketika di Pulau Star Sky sudah hampir dihabiskan dirinya pada proses belakangnya, sehingga dia tidak membawa hadiah apapun ketika bertemu dengan ibu mertua tersebut. Bibimu mengerut bibir dan tersenyum ringan, lalu menatap Desta dan berkata, tidak perlu begitu segan. Aku juga sudah sangat senang kalau kamu telah berniat, tetapi aku seorang biksuni, tidak terlalu mengharapkan barang duniawi. Aku malahan akan kesusahan kalau kamu benaran membawa barang ke sini. Kakak Desta, kamu tenang saja, bibimu tidak akan marah padamu hanya karena hal ini. Vero juga menghiburnya. Namun Rarara malah mencibir bibir dengan gaya tidak senang, lalu menoleh kepalanya. Dia pertama kalinya melihat ada menantu yang datang berkunjung ke rumah ibu mertua dengan tangan kosong. Lalu ibu mertua dan pacarnya membantu meredakan keadaan dan kecanggungan, benar-benar lucu sekali. Tidak lama kemudian, Desta dipersilakan untuk masuk ke sebuah kamar. Dikarenakan bibimu adalah seorang biksuni,
Sehingga sebagian besar di waktu sebelumnya dia hanya berjamaah di dalam pegunungan. Meskipun halaman kecil ini adalah miliknya, namun dia juga jarang tinggal di tempat ini. Oleh sebab itu sama sekali tidak ada pembantu yang bekerja di halaman tersebut. Dengan demikian, biasanya bibimu sendiri yang mengurus masalah rebus air dan menyiapkan teh. Hal ini membuat Desta merasa sedikit kaget, sehingga buru-buru berdiri untuk membantunya. Pada pertemuan pertama kalinya, adegan kedamaian di saat ini membuat Desta merasa sulit percaya. Dia masih ingat ketika dirinya tinggal di keluarga Chen. Betapa jahatnya sikap Wulan yang sebagai mertua pasti terhadap dirinya. Dibandingkan dengan ibuku yang berada di hadapannya pada saat ini, jarak perbedaannya bagaikan jarak antara langit dan laut, sama sekali tidak dapat dibandingkan. Pada proses percakapan, ibuku tidak terlalu memedulikan latar belakang keluarga Desta, bagaimanapun kekayaan dan kemiskinan di dunia Dungeon sama sekali tidak ada perbedaannya apabila di dalam pandangan orang Old Town. Dikarenakan orang Old Town dapat merenggut nyawa manusia dalam seketika. Meskipun kamu adalah seorang hartawan yang telah memiliki harta sebanding negara, namun sama sekali tidak ada gunanya juga apabila telah kehilangan nyawa. Oleh sebab itu bibimu jauh lebih peduli dengan kepribadian. Kepribadian beserta sikap Desta. Setelah mengobrol sepanjang sore, dia sangat puas terhadap sikap dan kepribadian Desta. Dalam hatinya diam-diam mengeluh, rupanya penilaian anak perempuannya jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Bibimu, sebenarnya kali ini selain menemani Vero untuk bertemu denganmu, aku masih ingin memastikan satu hal lagi. Setelah lumayan lama mengobrol, Desta merenung dan ragu sejenak, akhirnya tetap saja memutuskan untuk mengeluarkan pertanyaan di dalam hatinya. Kamu mau tahu apa? Langsung tanya saja, bibimu pasti akan menjawabmu selagi tahu. Bibimu tersenyum lembut dan berkata kepada Desta. Desta terdiam sejenak, lalu lanjut berkata, bibimu, kamu pernah dengar dengan Judge Grant? Judge Grant. Senyuman di wajah bibimu kejang sejenak setelah mendengar nama tersebut. Beberapa saat kemudian dia baru memperlihatkan sebuah senyuman kaku. Kenapa kamu bisa mengungkit itu? Kamu sudah pernah bertemu dengan mereka ya? Desta menarik nafas dalam lalu menceritakan kejadian bertemu dengan Judge Grant saat di villa. Bibimu langsung menatap ke arah Rarara setelah mendengarnya. Rara, kenapa kamu tidak memberitahu kalau telah terjadi masalah seperti ini? Rarara sedikit merinding dan berkata dengan nada segan, ini tidak seberapa juga. Hanya sebuah organisasi yang menamai diri dengan sebutan Hakim Tunggal. Mungkin saja orang lain akan takut padanya, tetapi aku tidak takut. Saat itu kalau bukan karena aku belum ada persiapan, aku mana mungkin bisa kalah dengan mereka. Hai, bibimu mengeluh nafas dan berkata dengan tidak berdaya, Rara, kenapa kamu begitu tidak pengertian? Judge Grant sudah begitu lama menetap di Old Town. Kalau dia hanya sekedar organisasi yang tidak seberapa, mengapa kita beberapa keluarga jurus bela diri tidak memusnahkan mereka? Mengapa kita tidak melakukannya? Selain karena beberapa keluarga di Old Town yang tidak kompak, alasan paling pentingnya dikarenakan kemampuan Judge Grant memang besar sekali. Apabila kita kompak, mungkin saja dapat memusnahkan organisasi tersebut. Tetapi tandanya akan ada satu atau dua keluarga yang musnah berkorban di dalam peperangan ini. Namun siapakah yang rela menjadi keluarga yang berkorban itu? Apakah kita keluarga Ra, atau keluarga Long, atau bahkan keluarga Su? Rarara tidak dapat membantah apapun setelah mendengar demikian. Meskipun sikap dirinya cenderung angkuh, namun tidak menandakan bahwa dirinya sangat bodoh. Setelah mendengar didikan dari bibimu, dia telah mengerti dalam seketika. Desta hanya diam-diam mendengar di samping, akhirnya membuka mulut dan berkata, kalau begitu bibimu, mengapa orang Judge Grant harus menyerang Vero dan kamu? Mereka bahkan bilang kalau kamu dan Vero tidak pantas hidup di dunia ini. Sebenarnya mengapa? Karena keturunan darahku dan Vero memang tidak berasal dari dunia ini. Bibimu sedikit memejamkan mata, lalu melontarkan kalimat yang membingungkan Desta. Pada saat Desta ingin bertanya penjelasannya, bibimu tiba-tiba menatapnya dan berkata dengan nada dingin, Desta, kamu sekarang jangan bertanya lagi tentang detail permasalahannya. Tidak ada keuntungan bagimu kalau mengetahui hal ini. Intinya kalau kedepannya bertemu dengan orang Judge Grant, kalian hindari saja semampu mungkin. Kalau memang tidak bisa menghindar lagi, tandanya hanya bisa bertarung saja. Terus aku berharap untuk mendapatkan sebuah jawaban darimu. Seandainya pada suatu hari, Tarot akan diserang secara langsung oleh Judge Grant, mereka bahkan mengeluarkan kekuasaan yang dapat memusnahkan seluruh keluargamu untuk mengancammu agar dapat menyerahkan Tarot. Apakah kamu akan mengalah pada mereka? Setelah pertanyaan tersebut dilontarkan, keadaan di dalam kamar menjadi sunyi dalam seketika.
Tatapan bibimu kelihatannya sangat lembut, namun membawa jejak ketajaman yang dalam. Awalnya Vero ingin mengatakan sesuatu, namun langsung dihalang oleh tatapan Rarara. Pada saat seperti ini tidak boleh mengganggu renungan Desta. Keputusan Desta di saat ini memang sangat penting. Akan tetapi Desta sama sekali tidak banyak berpikir dan malahan langsung menjawab bibimu. Yang ini kamu tidak perlu khawatir. Tidak peduli permasalahan dan bahaya apa yang akan Vero hadapi. Aku pasti akan berdiri di sisinya dan melindunginya, meskipun raja yang datang mencariku. Tetap saja jangan berharap bisa merebut Vero dari tanganku. Mengenai keluarga, Aku juga akan melindunginya dengan semampu. Aku tidak mungkin membiarkan keluargaku musnah. begitu saja. Namun juga tidak mungkin menyerahkan Vero hanya karena ingin melindungi keluargaku. Paling tidak biarkan saja mereka menginjak di atas jenazahku. Setelah mendengar penegasan Desta, reaksi bibimu yang serius mulai kembali mereda, lalu menggantikannya dengan senyuman yang datar. Mata Vero telah kemerahan karena terharu, tatapannya terus melekat pada tubuh lelaki di sampingnya. Hai, kata-kata sanjungan memang enak dibilang, takutnya di saat itu kamu tidak bisa mewujudkannya. Rarara tidak bisa bertahan untuk menyindirnya. Desta diam-diam melotot wanita tersebut, dia menarik sudut bibirnya, lalu pada sudut yang tidak dilihat oleh bibimu dan Vero, dia menuju ke arah bagian bawah tubuh Rarara. Di dalam otak pemikiran Rarara langsung muncul adegan ketika Desta menghisap racun yang berada di tubuhnya. Wajah Rarara yang cantik juga merona merah dalam seketika, bagaikan udang yang telah masak direbus. Wah, dasar Desta yang sialan. Rarara jelasnya kesal sekali, dia bahkan berharap untuk beranjak ke depan dan mengoyak wajah Desta. Namun dikarenakan Vero dan bibimu berada di tempat, sehingga dia juga tidak berani bertindak sembarangan meskipun dalam hatinya merasa tidak senang. Saat ini Vero dan bibimu masih belum menyadari kejanggalan Rarara, mereka malahan sedang berdiskusi untuk pergi makan malam. Kebetulan juga saat ini Desta telah merasa lapar. Akan tetapi ketika mereka sedang bersiap-siap untuk masak di dapur, sebuah tim pengawal keluarga Ra tiba-tiba berjalan masuk dari luar halaman. Nyonya-mu, orang yang memimpin adalah seorang bapak tua, seharusnya adalah pengurus rumah tangga di keluarga Ra. Saat ini dia beranjak ke depan dan menyapa dengan sopan. Reaksi wajah bibimu sangat datar, dia melipat kedua telapak tangan untuk memberi hormat kepada bapak tua tersebut, lalu berkata, Paman Zhao telah berkunjung sendiri ya, apakah ada perlu? Nyonya-mu, Tuan dengarnya Anda telah pulang dari pegunungan, sehingga memerintahkan aku ke sini untuk mengundang Anda dan Nona Tarot agar dapat makan bersama. Kebetulan dia juga sangat merindukan Nona Tarot, semoga Nyonya-mu jangan menolak niat baiknya. Tuan, Desta terbengong sejenak lalu mengerti seketika, seharusnya Tuan tersebut adalah senior keluarga Ra. Apabila tidak terjadi permasalahan lainnya, seharusnya dia adalah ayah kandungnya Vero. Akan tetapi hal yang lebih mengagetkan Desta adalah bibimu bahkan langsung menolaknya. Aku sangat berterima kasih dengan niat kebaikan Tuan, tetapi aku dan Vero juga baru saja bertemu di beberapa hari ini. Kami ibu dan anak ingin berumpul sendiri dulu, tidak ingin diganggu orang luar, jadi semoga Paman Zhao dapat menyampaikan maksudku kepada Tuan. Apabila ada waktu yang cocok, aku akan membawa Tarot pergi menjenguknya. Apa maksudnya? Orang luar. Desta menatap bibimu dengan tatapan kaget. Ternyata senior keluarga Ra bukan ayah kandungnya Vero. Jadi siapakah ayah kandungnya Vero? Jadi apa hubungannya suami bibimu dengan keluarga Ra? Paman Zhao tidak merasa kaget dalam menghadapi penolakan bibimu. Hanya berkata, kalau begitu memang tidak berdaya lagi, tetapi Tuan sudah menyangka kalau Anda akan menolaknya, sehingga dia bilang agak malamnya lagi, dia akan berkunjung sendiri. Setelah selesai berkata, Paman Zhao langsung pergi dengan membawa sekumpulan pengawal. Aksinya sama sekali tidak basa-basi. Seolah-olah tujuan kedatangannya pada kali ini bukan dikarenakan ingin mengundang bibimu, hanya ingin menyampaikan informasi bahwa senior keluarga akan berkunjung ke sini. Bibimu, senior keluarga Ra bukan ayah kandungmu ya? Pada saat Desta belum membuka mulutnya, Vero yang berada di samping sudah bertanya terlebih dahulu. Pada saat ini Vero jauh lebih kebingungan daripada Desta, bagaimanapun Vero selalu merasa kalau dirinya telah menemukan rumah dan orang tua kandungnya. Namun kejadian saat ini mengubah semua pengetahuannya, ternyata dirinya bukan anak kandungnya senior keluarga Ra. Sayang, salahnya aku juga yang tidak memberitahukan dulu kepadamu, sehingga kamu jadi kebingungan. Bibimu tersenyum lembut, lalu mengelus ringan pada rambut panjangnya Vero.
Ayahmu tentu saja bukan senior keluarga Ra. Saat ini aku tidak bisa memberitahukan identitasnya padamu. Kalau kedepannya kamu memang bertakdir mengetahuinya, kamu otomatis akan mengetahuinya. Sementara kalau senior keluarga Ra, dia hanya kebetulan menolongku ketika aku sedang mengalami masalah. Saat itu aku sudah mengandungmu. Dia tidak berkenan dan ingin menikah denganku. Saat itu kerabat keluarga Ra sangat tidak setuju terhadap keputusannya. Namun dikarenakan dia sebagai orang yang paling berbakat di dalam keluarga Ra, sehingga bahkan senior keluarga di saat itu juga tidak sanggup menggoyahkan keputusannya. Terus apa yang terjadi lagi? Vero sudah tidak sabar untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Sehingga buru-buru bertanya. Setelah itu, demi menyembunyikan diri dari serangan pembunuhan Judge Dredd, aku hanya bisa mengandalkan perlindungan keluarga Ra, namun kenyataannya aku memang sudah hamil. Apabila menikah dengan senior keluarga Ra akan pengaruh buruk dan menekan reputasi keluarga Ra. Sehingga pada akhirnya, senior keluarga dan para kerabat keluarga masing-masing mundur satu langkah. Dia boleh menikahiku, namun penempatanku adalah istri kedua, sementara istri secara sah dari senior keluarga adalah ibunya Rara. Desta dan Vero bereaksi bengong setelah mendengar demikian. Desta melirik Rarara yang sedang duduk santai di samping dengan tatapan curiga. Rarara yang menyadarinya langsung emosi dan berkata, "Kenapa melirikku? Jangan-jangan kamu merasa karena ibuku adalah istri pertama, sehingga akan memperlakukan buruk terhadap bibimu ya? Aku kasih tahu kamu. Ibuku adalah wanita yang paling lembut di dunia ini. Dia juga sangat baik terhadap bibimu. Bahkan apabila bukan karena itu, bibimu mungkin harus mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Orang-orang di sini sering merendahkan bibimu, bahkan hanya seorang pembantu saja juga berani diam-diam memaki bibimu. Buat apa juga kamu begitu panik? Aku tidak bilang kalau ibumu memperlakukan tidak baik terhadap bibimu. Hanya saja bukannya sinetron sering menayang adegan seperti ini ya?" Desta batuk sekilas dengan nada canggung, lalu berkata dengan gaya merasa bersalah. "Sinetron apanya? Maksudmu sejenis penayangan wayang dalam lemari besar yang ada di dunia kalian ya?" Rarara mencibir bibir dan berkata, "Cerita seperti itu terlalu dramatis. Di dunia ini mana ada istri pertama yang begitu kejam, semuanya hanya sembarang mengarang saja, hanya kalian saja yang akan percaya dengan barang seperti itu." Desta dan Vero saling bertatapan dan tersenyum serentak setelah mendengar kata-kata Rarara. Mungkin karena Rarara jarang berinteraksi dengan dunia manusiawi. Bagaimanapun seni juga bermula dari kehidupan, kejadian dramatis yang terjadi dalam kehidupan jauh lebih seru daripada di dalam tayangan sinetron. Namun tiba-tiba, Desta kepikiran sebuah inti permasalahan. Apabila pada saat itu senior keluarga Ra begitu mencintai bibimu dan bahkan rela mengorbankan semuanya hanya demi bersama bibimu, mengapa sikap bibimu pada barusan akan begitu menentang terhadap orang tersebut? Bibimu jelasnya tidak ingin makan bersama senior keluarga. Ketika mendengar kabar bahwa senior keluarga akan datang berkunjung, bibimu bahkan mengerutkan alisnya. Desta tidak melontarkan pertanyaan ini. Bagaimanapun sebentar lagi jawabannya juga akan ketahuan. Setelah itu mereka sibuk beberapa saat di dapur. Desta menuang beberapa piring dan berjalan ke ruang tamu. Dikarenakan bibimu adalah seorang vegetarian, sehingga Desta juga memasak beberapa sayuran khususnya. Setelah melihat hidangan lezat yang memenuhi satu meja, bibimu juga mengangguk dengan hati yang puas. Sikapnya baik, pintar memasak dan juga memiliki kekuasaan yang besar pada dunia Dungeon. Bukannya menantu seperti ini sangat memuaskan hati. Setelah menyimpan renungannya, beberapa orang tersebut mulai makan bersama. Rarara sebelumnya sudah pernah merasakan masakan Desta, sehingga sekarang dirinya masih menetap di sini juga dikarenakan ingin numpang makan hidangan yang lezat ini. Rarara bahkan sama sekali tidak perlu dilayani lagi. Saat ini dia sudah mengambil piring dan menyantap hidangan lezat di depan mata. Desta yang melihat adegan ini juga menggeleng dengan tidak berdaya dan tersenyum pahit. Setelah 1 jam lebih, akhirnya mereka telah menyelesaikan acara makan malam yang harmonis ini. Ketika Desta sedang merebut untuk membereskan piring, sebuah suara tertawar yang mulai muncul dari luar pintu. Viamu, "Akhirnya kamu keluar juga dari gunung itu. Beberapa tahun ini kamu tidak mengizinkanku untuk menjengukmu, aku bahkan sudah hampir gila memendamnya." Setelah itu sebuah bayangan tubuh yang tinggi dan tegap mulai berjalan masuk. Orang tersebut adalah seorang pria yang tampan, meskipun telah berumur setengah baya, namun sedikit uban yang berada pada bagian pelipis malahan membawa kesan dan aura dewasa kepadanya. Lelaki berusia 40 bagaikan bunga yang mekar kembali. Lelaki dewasa seperti ini memang sangat memesonakan gadis muda. Viamu adalah nama lengkapnya bibimu.
Orang yang muncul pada saat ini tentu saja adalah senior keluarga Rai yang bernama Roy Rara. Tapi iya sih, kamu benar nih. You